Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 September 2021 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Santo Lukas, bab 9, ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Herodes mendengar tentang kemunculan Yesus, bukan saja muncul, tetapi muncul dengan ajaran-ajaran yang membuat banyak orang terkagum-kagum lalu mengikuti Yesus. Termasuk orang-orang yang meninggalkan keluarganya dan mengikuti Yesus secara khusus. Mendengar bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Mendengar bahwa Yesus berbicara dengan penuh kuasa, maka ia ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi siapa tahu apa sebenarnya motivasi Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Padahal kalau kita berpikir secara logis, bisa saja Herodes malah takut bertemu dengan Yesus. Sebab orang-orang mengatakan bahwa Yesus yang muncul itu adalah Nabi Elia atau Yohanes Pembaptis, orang yang pernah mengkritik dia sampai ia membunuh orang itu. Bisa saja Yesus muncul untuk mengkritik dia lagi, karena ia tetap melakukan kejahatan, mengambil istri saudaranya. Ia tidak pernah bertobat. Dan juga ia sudah pernah membunuh Yohanes. Dan juga ia telah mengecewakan banyak orang dengan membunuh Yohanes, seorang guru yang sangat dihormati masyarakat pada waktu itu. Jadi seharusnya Herodes takut bertemu dengan Yesus. Tetapi ia juga penasaran. Mungkin saja ia mempunyai harapan. Siapa tahu kemunculan Yesus bukan untuk mengkritik dia, tetapi untuk memberi jalan yang baru kepadanya, membantu dia untuk menjadi manusia yang baru. Karena ia juga mendengar bahwa Yesus mengampuni orang berdosa, bahwa Yesus mengatakan ia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Bukan untuk orang yang tidak berdosa, tetapi untuk orang yang berdosa. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa latar belakang Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi saya pribadi berpikir, kemungkinan ia ingin hidup baru. Kemungkinan ia menyesali apa yang dia buat. Lebih-lebih perbuatan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Tetapi ia juga tidak punya keberanian untuk bertobat, untuk mengubah diri. Kalau dia mengubah diri, pertama dia harus menyingkirkan Herodias dan anak perempuannya. Oke lah, hanya membuang kesenangan badani, mungkin masih bisa. Bisa saja orang-orang lalu mengatakan dia tidak konsisten, meskipun yang dia lakukan salah. Nah ini juga aneh.
Ada orang-orang yang ketika orang lain berbuat salah, dia marah. Ketika orang lain mau bertobat, mau mengubah diri, dia juga tidak senang. Saya paling bingung dengan orang-orang model itu. Apa sih maunya sebenarnya? Banyakkah orang-orang seperti itu? Tidak sedikit. Ketika seseorang telah mengubah hidupnya atau sedang berusaha mengubah hidupnya, kita yang melihatnya tidak mau percaya, masih terus menyalipkan orang-orang itu dengan pikiran-pikiran yang buruk dalam otak kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak mau orang lain bertobat. Lalu mau apa? Saya pikir seorang murid Kristus harus belajar kepada gurunya. Aku datang pertama-tama bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang tidak benar, supaya mereka kembali menjadi benar. Supaya aku menyembuhkan mereka, memberikan keberanian kepada mereka untuk bertobat atau memulai hidup yang baru. Kalau kita pernah berpikiran seperti orang-orang itu yang tidak ingin orang lain bertobat, marilah hari ini kita mohon kepada Tuhan. Semoga kita diberi hati yang terbuka, hati seperti hatinya Tuhan, yaitu satu domba hilang pun akan dicari kembali, bukan dengan gampang-gampangnya membuang domba-domba yang nakal. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang bekerja sama dengan Tuhan, menjaga keutuhan domba-domba yang Tuhan titipkan kepada para gembalanya. Semoga orang-orang yang telah bersalah mempunyai keberanian untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tetap teguh pada pendiriannya, tidak kembali jatuh dalam dosa, juga tidak peduli akan penolakan orang-orang ketika ia ingin bertobat. Hanya dengan berharap kepada Tuhan, maka orang-orang yang berdosa akan mampu melakukan itu. Tetapi jika kita mengandalkan diri kita sendiri, atau mungkin mempertimbangkan omongan-omongan miring di sekeliling kita, maka kita tidak pernah akan berhasil. Tuhan, kami lemah, tolonglah kami. Amin. Mari sekarang kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 September 2021. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.